Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Loso Joel di sini. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Sudah lamanya kita nggak berjumpa ya adik-adik ya. Kira-kira sudah 7 bulan lebih loh. Kita itu tidak bertemu secara tatap muka, kita tidak beribadah secara offline di gereja, di kelas kalian masing-masing. Siapa yang di antara kalian kepingin untuk sama-sama ibadah di gereja? Tentu Lose yakin kita semua kepingin ya, termasuk Lose-Lose yang mengajar kalian juga. Lose kepingin sekali mengajar kalian secara offline, ketemu kalian, bercanda bersama, ketawa bersama, belajar firman Tuhan bersama-sama di gereja. Namun karena pandemi ini terus-menerus ada adik-adik, maka kita tidak diizinkan untuk beribadah di gereja selama waktu yang tidak ditentukan. Melihat pandemi ini sangat luar biasa. Nah adik-adik, mari walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita mau nyanyi bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Siapin diri kalian masing-masing ya. Yuk kita nyanyi dengan baik. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah bersama-sama lebih lanjut, yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh menikmati udara yang segar. Meskipun hari-hari ini kami masih belum boleh beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, tapi hal itu tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami masih bisa beribadah di rumah masing-masing, baik itu lewat Zoom class maupun lewat tayangan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang boleh beribadah hari ini, Lose-Lose yang mengajar, biarlah sungguh-sungguh Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira kita itu sebagai anak Tuhan, kita itu harus ngapain? Tentu harus taat kepada Tuhan. Dan tugas kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup memuliakan nama Tuhan.
Boleh nggak ya kita itu berbuat yang tidak baik, misalkan tidak jujur? Boleh nggak kita tidak jujur? Tentu tidak boleh adik-adik. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Maka di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Kita tidak boleh berbuat yang tidak benar. Kita harus mengatakan apa yang ya harus dikatakan ya, apa yang tidak harus dikatakan apa? Tidak. Selebihnya itu dari si jahat. Itulah bunyi daripada firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita akan sama-sama memujikan satu pujian. Dia harus makin bertambah dan ku harus makin berkurang adik-adik. Yuk sama-sama kita pujikan ya. Adik-adik boleh goyang ya, boleh ikutin Lauso juga boleh. Adik-adik kalau punya gerakan sendiri juga boleh ya. Yuk. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah adik-adik, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama muji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Saya lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, siapkan hati kalian masing-masing untuk belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya undang setiap kita untuk kita boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila hari Minggu ini kami boleh memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada minggu ini Lose akan bercerita untuk kalian semua. Nah, siapa yang di sini pernah berbuat bohong atau berkata bohong atau sedang membohongi orang tuanya? Siapa yang pernah begitu? Hayo. Tentu saja kita itu pernah melakukan itu, bukan? Kita pernah berbuat bohong. Kita bisa berbohong karena kita adalah manusia yang berdosa, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Lose jadi teringat
sebuah permainan zaman Lose masih kecil. Entah pada zaman kalian itu, apakah kalian pernah memainkan nggak ya? Permainan itu seperti ini. Cublak suweng, suwenge teng derenter, mambu ketundung gudel, pak dempole rak lere sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Nah, adik-adik pernah tahu nggak permainan itu? Permainan itu kalau ada lagunya yang baru saja kita dengarkan, yaitu apa? Cublak cublak suweng, suwenge tenggelanter, gitu ya. Nah, adik-adik itu permainan tradisional zaman Lose masih kecil, adik-adik. Permainan itu mengajarkan kalau yang memegang benda itu harus menahan tawa supaya tidak dikira orang yang membawa benda. Demikian juga teman-teman yang lainnya itu juga harus membuat ketawa gitu ya. Supaya yang berada di bawah itu sulit menebak siapa yang membawa bendanya. Namun adik-adik yang terjadi waktu Lose bermain-mainan itu bersama dengan teman-teman Lose pada waktu dulu, itu mengajarkan demikian. Kita itu bisa berbohong, bisa menahan sesuatu gitu ya. Tapi lama-kelamaan akan ketahuan juga adik-adik. Jika sudah ketahuan, tentu akan ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai akibat dari kita berbohong. Jadi yang ketahuan, yang bawa benda itu tadi ya, cublak-cublak suwang, misalkan saya gitu ya. Saya harus memegangnya dengan rapat-rapat begitu. Kemudian teman-teman saya mencoba juga mengelabui gitu ya. Dengan caranya masing-masing supaya yang ada di bawah itu menebak yang salah. Padahal yang bawah apa? Saya. Demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik. Ketika kita berbohong, mungkin suatu kali kita nggak ketahuan bohong kita. Namun, saat tiba waktunya nanti, bohong kita itu akan ketahuan juga adik-adik. Nah, waktu ketahuan tentu ada akibatnya. Akibatnya kita tidak dipercaya lagi. Kalau kita berbohong sama orang tua kita, papa mama kita, kita pasti juga tidak dipercaya lagi, bukan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Lose akan bercerita, yaitu tentang Petrus. Siapa yang tidak kenal Petrus, adik-adik? Tentu setiap kita kenal ya siapa Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang sangat terkenal. Dia suka banyak bicara, dia orang yang berani adik-adik. Bahkan dia di dalam catatan Alkitab, waktu dia memberitakan firman, ada 3.000 orang bertobat. Tentu yang membuat itu semua bukan karena Petrus yang berkhotbah, tapi karena firman Tuhan diberitakan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu kali sebelum peristiwa Yesus ditangkap pada waktu itu, Yesus sendiri telah mengungkapkan kepada Petrus bahwa Petrus itu akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Kemudian suatu kali Yesus dan para muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Bukit apa adik-adik? Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini merupakan bukit yang panjang, bahkan panjangnya itu sekitar 4 km adik-adik. Dan termasuk rangkaian pegunungan yang ada di Palestina sana. Letaknya tepat di sebelah timur Bait Allah di Yerusalem. Nah, di dalam kisah itu adik-adik, Petrus waktu ditanya oleh Tuhan Yesus, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihimu," gitu ya. Ternyata adik-adik, sekalipun Petrus pada waktu itu ditanya sama Tuhan, bahkan Tuhan sudah ngomong kepada Petrus, ternyata Petrus tetap saja bersikukuh. Bahkan dia pernah mengatakan adik-adik,
dalam kisah tersebut Petrus sendiri mengatakan bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau Tuhan. Aku tetap bersama dengan Tuhan. Itu adalah kata-kata Petrus, adik-adik. Nah, pada malam yang sama Tuhan Yesus ditangkap. Dia diadili di hadapan pengadilan agama Yahudi saat itu. Namun, bagaimana kita lihat Petrus? Ternyata adik-adik, Petrus menyangkal bahkan bersumpah ia sama sekali tidak mengenal Yesus. Wow. Tadi dia bilang di dalam bagian sebelumnya, sekalipun aku harus mati bersama dengan Yesus, aku tak akan menyangkal Engkau Tuhan. Namun tak lama kemudian Petrus menyangkal. Bahkan ia bersumpah ia sama sekali tidak mengenal siapa Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Petrus memilih menyelamatkan dirinya sendiri daripada harus menderita bersama dengan Kristus, adik-adik. Sikap Petrus yang demikian ini, adik-adik, sangat bertolak belakang, bukan? Dengan sikap Yesus dalam menghadapi pencobaan. Waktu Yesus menghadapi pencobaan di dalam pengadilan itu, Yesus dicecar, diberikan banyak pertanyaan. Bahkan Yesus juga diintimidasi akan disiksa. Namun apa yang terjadi adik-adik? Dengan penuh wibawa, Yesus dapat menjawab tuduhan-tuduhan palsu para imam Yahudi saat itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Petrus? Ternyata Petrus yang hanya ditanya loh adik-adik oleh orang-orang biasa sekelilingnya pada waktu itu tentang hubungannya dengan Yesus, justru Petrus menjawab dengan tidak jujur. Petrus tidak mengakui atau menolak bahwa dia adalah bagian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Karena logatnya, orang banyak menduga bahwa Petrus itu bukan berasal dari Galilea, adik-adik. Tatkala ditanya, apakah kamu murid Yesus? Oh, enggak, saya bukan murid Yesus. Ditanya lagi, apakah kamu murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, Petrus? Enggak, saya tidak mengenal, saya bersumpah, katanya. Sampai 3 kali, hingga akhirnya pada malam itu, ayam berkokok, adik-adik. Menjelang pagi, ayam berkokok, Petrus menjadi ingat bahwa ia telah menyangkal Yesus. Menolak menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Nah, waktu ayam berkokok, Petrus pergi meninggalkan gerombolan orang dengan sedih hati, adik-adik. Peristiwa ayam berkokok pada waktu itu mengingatkan dan menegur Petrus, adik-adik. Sehingga ia menjadi malu, dia kecewa, dia sedih, ia menyesal, adik-adik. Karena ia telah membalas cinta kasih Yesus dengan ketidakjujuran. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sikap kejujuran adalah hal yang utama yang perlu kita perhatikan dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Tatkala kita tidak jujur, pasti akan membawa penyesalan. Kita nyesel, kita sedih. Banyak orang nggak percaya sama kita lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, kisah Petrus yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur, mengakui segala sesuatu dengan apa adanya. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau Petrus sudah ditegur sama Yesus, kamu akan menyangkal aku. Petrus menjawab, sekalipun aku harus mati bersama engkau, menderita bersama engkau, aku tidak akan menyangkal. Tapi pada kenyataannya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berani bersumpah, ia tidak mengenal siapa Yesus.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah realita dalam kehidupan kita juga. Seringkali kita itu juga berbuat demikian. Ngomongnya baik, tapi pada kenyataannya tidak baik. Ngomongnya sudah, tapi pada kenyataannya belum. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga mengingatkan kita. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Terlebih dari itu, berasal dari si jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini menolong kita untuk kita bertindak, bersikap dengan jujur. Oke ya? Siapa yang mau belajar jujur? Tentu semua dari kita mau kan? Adik-adik, yuk belajar jujur, berkata apa adanya lebih. Terlebih kita itu adalah anak-anak Tuhan. Belajarlah dari keluarga kecil kalian. Berkatalah apa adanya, berkatalah jujur kepada orang tua kalian. Berkatalah juga dengan jujur kepada teman-teman kalian. Berkatalah juga dengan jujur waktu kalian Zoom kelas. Dengarkan dengan baik setiap aktivitas di kelas kalian masing-masing. Waktu kalian belajar online bersama dengan teman-teman kalian di sekolah masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk, Lose mau mengajak setiap kita untuk kita berkata dengan jujur. Oke ya, adik-adik siap? Sanggup ya? Belajar jujur. Katakan apa adanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sedikit belajar akan kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan yang boleh menyapa kami hari ini, boleh menolong kami, setiap anak-anak-Mu, untuk kami boleh belajar jujur dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang sudah belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah juga setiap orang tua yang juga boleh mendampingi anak-anak. Kiranya mereka terus juga boleh mendampingi dengan baik. Tuhan, tolonglah biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap anak-anak yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk berkata jujur, berkata apa adanya. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu pesan Lose, tugas lagi Lose, yaitu menghafalkan ayat hafalan. Oke ya, ayat hafalannya ada di bawah sini. Oke ya, coba ya, adik-adik bisa lihat dulu ayat hafalannya. Sudah? Nah, nanti setelah adik-adik melihat ayat hafalannya, dihafalkan, kemudian di video. Setelah videonya sudah ada, adik-adik menghafalkan ayat hafalan ini beserta dengan alamatnya, adik-adik kirim ke Lose Yoel. Nanti Lose Yoel nilai siapa yang bisa membaca atau menghafal ayat hafalan dengan baik. Oke ya? Saya tunggu video kalian ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya. Adik-adik bisa mempersembahkan dengan 3 cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan barcode yang ada di layar kalian. Kedua, adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja yang juga ada tertera di layar ini. Kemudian, adik-adik juga bisa simpan dulu. Simpannya sampai kapan, Lose? Sampai nanti kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Adik-adik bisa berikan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk siapin persembahannya. Kita akan pujikan bersama-sama pujian kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah adik-adik, kita akan berdoa setelah kita boleh mempersembahkan persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh diajar, untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini lewat gereja Tuhan di Nazaret. Kami bersyukur ya Tuhan, bila Tuhan terus menyertai keluarga kami, papa mama kami yang bekerja, mencari nafkah buat kami, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh beribadah kepada Tuhan hari ini, yang mungkin saat ini mereka masih belajar lewat online. Kiranya tangan Tuhan juga boleh memberkati mereka, menyertai mereka di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa negara kami juga yang hari-hari ini sedang tidak kondusif. Ada begitu banyak demo yang terjadi di mana-mana. Kiranya juga Tuhan menolong bangsa negara kami supaya bangsa ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan ya Tuhan untuk waktu kami selanjutnya, aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah beribadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana kalau kita sedang berada di luar rumah. Jangan lupa juga sering-sering cuci tangan, karena virusnya juga sangat suka dengan tangan kalian. Jadi sering-sering cuci tangan ya adik-adik ya. Terus tetap berdoa, tetap memuji nama Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Dadah. Tinggalan. Tidak, aku pilih aja.